Desa Sumberarjo, Bapak Haryadi. Ini, jadi yang nanti akan menceritakan tentang keberadaan Watu Lakar dan termasuk pengembangan seterusnya seperti apa. Ini gimana Pak Haryadi, Pak Lurah Sumberarjo untuk pengembangan wisata Watu Lakar dan sejarahnya nama Watu Lakar. Ya, terima kasih Pak. Pengembangan wisata alam Watu Lakar berawal dari keinginan pemerintah desa bersama warga masyarakat bagaimana situs Watu Lakar ini bisa dikembangkan lewat wisata. Jadi Watu Lakar itu punya sejarah. Cerita nenek moyang dulu ketika ada gamelan, baik itu wayang maupun kerawitan di sekitar Desa Sumberarjo ini, kalau dulu namanya Ceraken, yang sekarang jadi dusun, ini semua padi itu gabuk Pak, tidak berisi. Ketika Watu Lakar ibaratkan kalau orang mantu, ketika kelenengan, ketika wayangan, itu semuanya padi gabuk. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang mungkin punya kelebihan, punya indera keenam atau linuwe, bahwa di dalam Watu Lakar itu istilahnya ada istana semuanya serba emas, baik piring dan lain sebagainya, perabot rumah tangga itu semuanya serba emas. Itu menurut ceritanya. Dan semua di dalam Watu Lakar itu dipimpin putri Pak. Jadi semuanya mulai dari ratunya, mulai istilahnya prajuritnya itu putri semua. Dan dulu juga pernah ada orang yang masuk ke lubang karena mencari landak, geladak kalau bahasanya orang Jawa, geladak cari landak, cari istilahnya hewan-hewan hutan lainnya. Itu akhirnya masuk ke situ anjingnya Pak. Jadi akhirnya diikuti dari yang punya anjing itu bersama teman-teman, tapi yang bisa masuk hanya satu orang. Nah, sampai di dalam anjing sama yang punya anjing itu akhirnya ditahan di dalam sama prajuritnya dan diarahkan tidak boleh memegang atau mengambil pantangan-pantangan yang ada di situ. Akhirnya melanggar. Ketika itu kan setelah dikeluarkan karena itu melanggar, ternyata itu sudah sampai 40 harinya ketika sampai rumah diselamatin. Nah, itu cerita itu pernah disampaikan ke orang-orang tua dulu, nenek moyang dulu. Jadi akhirnya itu sampai sekarang cerita juga turun-temurun. Selain pemandangan yang indah dari bukitnya Watu Lakar, itu bisa melihat kota Pacitan, bisa melihat laut dan lain sebagainya. Keindahan batunya itu sama seperti di Gunung Padang, Cirebon. Akhirnya pemerintah desa bersama warga masyarakat punya keinginan bagaimana situs Watu Lakar ini dikenalkan pada orang banyak. Akhirnya kita bangun wisata alam. Nah, inilah pintu gerbangnya Pak untuk menuju ke wisata alam yang kita bangun di tahap pertama. Jadi tahap pertama itu di Watu Gede, yang namanya Watu Gede itu ya ada 3 ini. Ini di pintu gerbangnya Watu Gede. Ini juga punya sejarahnya. Sejarahnya kerajaannya putri yang ada di Watu Lakar ini, ya inilah pintu gerbangnya di sini. Makanya kita bangun pintu gerbangnya. Dan menurut orang-orang yang punya kelebihan yang ada di sana, ya diwujudkan patung seperti simbol ikonnya Watu Lakar, Putri Watu Lakar. Ya. Kalau namanya ya istilahnya saya sendiri tidak bisa untuk istilahnya karena tidak bisa mengungkapkan nama yang sebenarnya. Cuma kita panggil dengan Putri Watu Lakar, itu aja. Ya, karena nama yang aslinya kalau menurut orang-orang yang punya
pandangan Linue orang-orang punya tidak boleh disebutkan Pak. Pangapunten. Nggih, Oh, itu rahasia ya. dirahasiakan namanya. Nggih. Karena beliaunya yang anu sana minta dirahasiakan. Nah, tujuan kami membuka wisata ini mudah-mudahan dengan adanya wisata alam Watu Lakar itu nanti menjadi pendapatan asli desa di sektor wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan unitnya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Dan harapan kami warga masyarakat nantinya bisa mendapatkan income dari sini baik yang bekerja maupun yang jualan, dan nanti bisa mensejahterakan masyarakat desa Sumberharjo. Kawasan wisata Watu Lakar ini yang diresmikan tanggal 16 kemarin hari Minggu bersama Gus Menteri dengan luas 5 hektar, tapi kita bangun baru 1 hektar belum ada. Dan harapan kami dengan hadirnya Pak Menteri ke Sumberharjo, ke wisata Watu Lakar, setidaknya beliau tahu kondisi Watu Lakar seperti ini, nantinya harapan kami bisa membantu lewat dana APBN yang ada di Kementerian Desa. Kemarin sudah kita ajukan ke pusat proposalnya, mudah-mudahan beliaunya nanti bisa membantu untuk pengembangan wisata. Dan untuk dinas-dinas terkait pagi ini dari kehutanan sudah ada di sini, timnya 2 orang yang nantinya akan membantu mulai dari tanaman bunganya, mungkin tanaman lainnya untuk memperindah, mempercantik kawasan wisata alam Watu Lakar. Termasuk buahnya juga nanti juga ada bantuan dari dinas kehutanan yang nantinya bisa ditanam di wilayah kawasan wisata Watu Lakar. Oke, terima kasih informasinya. Ada yang disampaikan lagi Pak? Ini sangat untuk kedepannya saya rasa sangat bagus untuk prospeknya karena batu yang panjang itu jarang Ya. dan ini cukup unik dan akan kita informasikan kepada teman-teman khususnya yang mereka yang YouTube, mudah-mudahan bisa mendapat informasi yang tepat sehingga bisa berkunjung ke sini Pak. Gitu Ya. Pak Lurah. Ya, terima kasih. Kalau ingin melihat langsung di atas, batunya memang luar biasa. Jadi tersusun alami, seperti ada yang nyusun. Tapi itu udah alami, itu terjadi alami, dan itu di Indonesia atau di dunia, kalau menurut informasi yang masuk ke saya hanya ada 2. Yang satu di Gunung Padang Cirebon, yang satu di Watu Lakar Sumberharjo Pacitan. Itu batunya. Atau Jadi batunya ribuan Pak di atas itu. Panjangnya ada yang 8 meter. Ini yang hanya simbol kecil-kecil aja. Bahkan ada yang besarnya sampai seperti ini, sampai 8 meter juga banyak yang besar. Atau bisa Ya. mungkin nggak pertanyaan saya Pak, ini adalah fosil yang dulunya zaman mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun Ribuan tahun yang adalah kayu. Kan berubah bentuk kayu lalu. Ya, Pak. bisa juga Pak, itu dari zaman dulu alam. Iya. Kita yang tahu hanya untuk saat ini sudah berubah menjadi batu itu. Ya, mungkin Dan bisa memang jadinya. untuk Watu Lakar itu sampai hari ini akan diperdakan Nanti diperdeskan Pak. Untuk diperdeskan insya Allah dengan untuk dibukanya tidak diambil ya, sembarangan. tidak boleh diambil sembarangan. Ketika launching wisata itu sudah Nanti punah kalau kita tidak. buat perdesnya Perdes, bahwa Watu Lakar karena kita istilahnya ada sejarahnya Ya. dan itu dijadikan ikon untuk wisata, tidak boleh diambil atau dijual belikan. Iya. Iya. Saya kira terima kasih penjelasan dari Pak Haryadi, Kepala Desa Sumberharjo, panjang lebar tentang wisata Watu Lakar. Terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama. Selamat bekerja, sukses selalu. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.